Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu hafizakumullahu taala, melanjutkan kajian kita dalam kitab atau dari kitab Syarah Sahih Imam Bukhari rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis tentang atau bab yang diberi judul oleh Imam Bukhari, bab kaifa yuqbadul ilm. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana ilmu tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi relevan dengan judul kita atau bab yang sebelumnya, di mana di bab yang sebelumnya Imam Bukhari rahimahullahu taala memotivasi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi SAW memuji Abu Hurairah atas semangat beliau dalam menuntut ilmu. Dan kita sudah sampaikan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan periwayat hadis Nabi SAW yang paling banyak. Ya, beliau meriwayatkan lebih dari 5.300 hadis Nabi SAW di dalam kitab-kitab hadis yang ada. Sebahagian besarnya atau banyak diantaranya terdapat di dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Dan demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, begitu semangatnya beliau dalam menjaga ilmu tersebut, maka beliau pun mengajarkannya kepada para sahabat beliau. Para ulama mengatakan, di antaranya Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lam Nubala, ketika menceritakan tentang pribadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya ada lebih dari 800 perawi yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, yang menunjukkan begitu banyak orang yang belajar dari beliau, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian bab itu dilanjutkan oleh Imam Bukhari sekaligus mewanti-wanti kita. Beliau menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut atau kembali mengambil ilmu yang ada pada manusia.
Ini sekaligus sebagai wanti-wanti dari Imam Bukhari supaya kita tetap menjaganya, ya, supaya tetap menjaga ilmu tersebut dengan cara mengantisipasinya supaya jangan sampai ilmu tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan dalam hal ini babun kaifa yuqbadul ilm, bab yang menjelaskan bagaimana ilmu tersebut diambil atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau menyampaikan hadis, beliau meriwayatkan sebuah asar dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifah yang sangat terkenal, bahkan sebagian ulama mengatakan beliau adalah khalifah Rashid yang kelima, ya, di luar khalifah yang 4. Beliau mengatakan, Imam Bukhari mengatakan, wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakr bin Ibn Hazm, انظر إلى ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهب العلماء. Jadi di sini Imam Bukhari menukilkan sebuah asar. Asar itu adalah ucapan dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dari sahabat ataupun tabi'in ataupun orang-orang yang setelah mereka. Ya, itu dinamakan dengan asar. Walaupun kadang orang menyebutkan semuanya itu sebagai hadis secara umum, ya. Tapi kalau lebih tepat istilahnya adalah istilahnya asar. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Abu Bakar bin Hazm adalah merupakan gubernur yang berkuasa di Madinah, ya, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Unzur ma kana min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah atau carilah apa saja yang ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, faktubuhu. Maka tuliskanlah, kata Umar bin Abdul Aziz. Jadi di sini perintah dari Umar bin Abdul Aziz kepada gubernur beliau yang bernama Abu Bakar bin Hazm. Untuk apa? Untuk menyeleksi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hafalan para ulama yang ada di Madinah, supaya hadis-hadis tersebut tidak hanya berada di dalam dada, di dalam hafalan saja, tetapi hendaknya ditulis. Maka beliau mengatakan faktubuhu. Jadi perintah untuk menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum ini penulisan hadis hanya merupakan inisiatif masing-masing yang ingin menulis saja. Mulai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang sahabat Nabi yang menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada Abdullah bin Amr bin As. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan tidak ada yang lebih banyak hadisnya dibanding aku, kata beliau, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan fa innahu kana yaktub, karena Abdullah bin Amr bin As itu di samping menghafal beliau juga mencatatnya. Ya, itu di antara sahabat yang mencatat. Tapi semuanya itu masih bersifat inisiatif pribadi. Demikian juga setelah generasi sahabat, sampai datang masa
khalifahan Umar bin Abdul Aziz di akhir abad pertama atau di awal abad kedua Hijriah. Beliau memerintahkan secara resmi supaya hadis tersebut dituliskan. Perintah beliau terbitkan kepada Abu Bakar bin Hazam. Dan salah seorang ulama yang juga semasa dengan Umar bin Abdul Aziz yang juga ikut menuliskan hadis tersebut berdasarkan perintah dari Umar bin Abdul Aziz adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri atau yang dikenal dengan Imam Az-Zuhri. Kemudian kenapa Imam Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menulis? Beliau mengatakan, "Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama." Nah, ini alasan beliau kenapa beliau menerbitkan surat perintah penulisan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saya khawatir, kata beliau, durusal ilmi, ilmu itu hilang, ilmu itu habis. Wa dhahabal ulama, dan para ulama sudah pergi, maksudnya sudah meninggal. Jadi ada dua alasan beliau memerintahkan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini, Abu Bakar bin Hazam untuk menuliskan hadis. Yang pertama, karena khawatir ilmu itu hilang. Ya, karena khawatir ilmu itu hilang, makanya sering panitia di masjid ini kan menuliskan, ya, ilmunya itu harus dicatat kan gitu. Fa innal ilma saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah ibarat hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu, dan menulisnya adalah untuk mengikatnya. Terus apa kata Imam Syafi'i? Maka ikatlah ilmu kalian itu atau buruan kalian itu dengan tali yang kokoh. Ya, tali yang kokoh maksudnya adalah dengan ilmu. Karena saya khawatir ilmu itu akan hilang, dan demikian juga para ulama pasti meninggal. Ya, para ulama pasti meninggal. Ini dua alasan yang melatar belakangi Umar bin Abdul Aziz menerbitkan surat kepada Abu Bakar bin Hazam. Wala taqbal illa haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kriteria atau syarat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Yang ditulis itu cukup hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, prioritas penulisannya adalah untuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara untuk ucapan para sahabat atau ucapan daripada para tabi'in itu tidak masuk dalam perintah beliau. Kemudian wasiat dari Umar bin Abdul Aziz juga kepada para ulama, termasuk pada Abu Bakar bin Hazam, wal tufsu al ilma, hendaklah kalian menyebarkan ilmu itu. Ya, ilmunya maksudnya ilmu hadis, hadis-hadis Nabi SAW yang dalamnya adalah ilmu-ilmu agama. Wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam. Hendaklah kalian bermajlis atau duduk sehingga orang yang tidak tahu bisa diberitahu, atau orang yang tidak mengerti bisa diajarkan. Ini cara penyebaran ilmu menurut Umar bin Abdul Aziz, yaitu duduk bermajlis yang tidak tahu atau yang masih belum mengenal ilmu agama diajarkan oleh orang yang mengerti agama. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Ya, kenapa kok ilmu tersebut harus disebarkan? Kenapa harus diajarkan? Kata beliau, karena ilmu itu tidak akan hilang, tidak akan habis sampai ilmu itu menjadi rahasia. Dalam artian, kalau ilmu itu hanya disimpan oleh orang yang alim, seolah-olah menjadi rahasia untuk dia saja, maka ilmu itu akan sirna atau akan hilang. Nah, ini asar yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala sebagai landasan untuk menjelaskan topik yang ingin beliau sampaikan pada bab ini, yaitu bagaimana ilmu itu dicabut. Ya, di antaranya dari apa yang sudah disampaikan tadi adalah ilmu itu tidak diajarkan. Kalau tidak diajarkan, dia menjadi rahasia, seperti rahasia untuk para alim, maka ketika alim itu sudah meninggal, ilmu pun akan hilang. Maka beliau kuatkan dengan yang kedua, wa dhahabal ulama. Jadi ada dua penyebab ilmu itu hilang, karena dia tidak diajarkan atau karena orang
yang berilmu itu meninggal. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al-Ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan beberapa faedah di sini. Beliau mengatakan hadhihi kalimat jayyidah min al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz wa fiha annahu kataba ila Abi Bakar bin Hazm unzur ila ma kana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubuhu. Ya, intinya tadi sebagaimana yang dikatakan kita sudah jelaskan. Beliau mengatakan ini merupakan kalimat-kalimat yang sangat baik dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Di dalamnya Umar bin Abdul Aziz menuliskan kepada Abu Bakar bin Hazm untuk melihat hadis-hadis Nabi SAW dan menuliskannya. Kemudian beliau juga menjelaskan wa fi hadza dalilun ala jawazi kitabatil hadis wa qad kana fihi khilafun qadim lakin ba'da dhalika ajma'atil ummah ala annahu la ba'sa bihi bal qad yata'ayyan. Nah, ini permasalahan selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Asar ini atau riwayat dari Umar bin Abdul Aziz ini menunjukkan boleh menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum ini, sebelum ada perintah resmi itu, para ulama masih berbeda pendapat apakah boleh menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena ada beberapa riwayat yang menyatakan jangan kalian menulis dariku selain Al-Quran. Ya, itu disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat beliau. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Nah, itu jadi alasan bagi sebagian ulama untuk berhenti menulis hadis-hadis Nabi SAW. Namun demikian, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata hadis Nabi SAW yang melarang penulisan hadis tersebut adalah ketika Nabi SAW khawatir para sahabat tidak bisa membedakan antara hadis dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, buktinya apa? Kalau hadis itu secara umum tadi dikatakan oleh Nabi SAW, beliau mengizinkan kepada beberapa orang yang dalam pandangan beliau mungkin bisa membedakan untuk menulis antara hadis dengan Al-Quran. Atau sebahagian beliau perintahkan untuk dibuatkan catatan hadis seperti yang dituliskan, yang beliau perintahkan kepada seorang sahabat beliau yang bernama Abu Syah. Ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah Haji Wada, ya, khutbah pada saat Haji Wada. Kemudian ada salah seorang sahabat yang meminta supaya apa yang disampaikan Nabi SAW itu dituliskan. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menuliskannya. Dalil lain yang membolehkan adalah ketika Abdullah bin Amr bin As mengadu kepada Nabi SAW. Ketika orang-orang Quraisy, khususnya orang-orang kafir, mempertanyakan kepada Abdullah bin Amr bin As, apakah kamu menulis semua yang diucapkan oleh Muhammad, padahal yang keluar dari mulutnya itu kadang dia ucapkan ketika dia senang, kadang dia ucapkan ketika dia marah. Ya. Terus apa kata Nabi SAW kepada beliau? Demi yang jiwaku berada di tangannya, fawalladhi nafsi biyadihi uktubuhu. Tuliskan, kata Nabi SAW. Tulislah. Tidaklah keluar dari mulutku ini, kata Nabi SAW, kecuali kebenaran. Ya. Ini sebagai bantahan bagi orang yang mempertanyakan tindakan Abdullah bin Amr bin As tadi, ketika beliau menulis semua yang diucapkan oleh Nabi SAW. Maka beliau mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk memperkuat keyakinan Abdullah bin Amr bin As, tuliskan, semuanya silakan tulis. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang keluar dari mulutku itu tidak lain hanyalah kebenaran.
Ya, ini untuk menegaskan kepada Abdullah bin Amr bin As supaya beliau tetap menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara dalil yang lain adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menuliskan surat beliau kepada para pemuka atau tokoh-tokoh negara atau negara tetangga, ya, raja-raja yang ada di Jazirah Arab. Karena yang dituliskan itu juga merupakan bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu beberapa dalil yang membolehkan. Ya. Kemudian juga para ulama rahimahumullah sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, dzalika anna walakin ba'da dzalik ajma'atil ummah ala annahu la ba'sa bihi bal qad yata'ayyan. Ya. Setelah itu para ulama berijma, bersepakat, ya, bahwasanya menuliskan hadis tersebut tidak masalah. Bahkan kata beliau bisa jadi dia menjadi wajib, ya ta'ayyan, ya, menjadi wajib. Itu yang pertama. Ya, jadi asar dari Umar bin Abdul Aziz itu juga menjadi dalil kita boleh menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya setelah Al-Quran sudah turun lagi. Karena yang dikhawatirkan pertama kan Al-Quran itu bercampur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal, Al-Quran pun tidak akan turun lagi. Sebagaimana hadis pun tidak akan turun lagi. Yang Al-Quran sudah dicatat oleh para sahabat yang disebut dengan para penulis wahyu Nabi. Dan juga para sahabat yang lain yang menulis dengan inisiatif mereka sendiri. Demikian juga dengan hadis Nabi SAW, tidak ada lagi alasan bahwasanya dia akan bercampur dengan Al-Quran, karena Al-Quran sudah tertulis secara sendiri sesuai dengan perintah Nabi SAW, di mana beliau mengatakan kepada para sahabat yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran, tuliskan ayat ini, masukkan ke dalam surat ini. Beliau sendiri yang memerintahkan di mana ayat yang baru turun tersebut dituliskan. Kemudian beliau juga mengatakan, wa fihi aidan bayanul i'timad 'ala al-kitabah. Di dalam asar Umar bin Abdul Aziz tadi juga terdapat penjelasan untuk berpedoman pada apa yang ditulis, ya, berpedoman atau berpegang dengan apa yang ditulis, ya, yang ditulis oleh orang yang dipercaya tadi. Liqaulihi fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Karena saya khawatir, dasarnya apa? Karena Umar bin Abdul Aziz mengatakan saya khawatir ilmu itu akan hilang, para ulama akan pergi. Fa idzan darasal ilmu wa dhahabal ulama'u baqiyat kutubuhum. Nah, ini apabila ilmu yang ada di dalam sudur, di dalam dada, atau di kita di luar kepala para ulama, atau yang ada di dalam hafalan ulama itu sudah habis dengan mati dan meninggalnya para ulama, maka yang tinggal apa? Tulisan mereka, buku-buku mereka. Sebaik halnya dengan kita sekarang, Imam Bukhari sudah meninggal. Ilmu yang beliau hafal sudah pergi atau hilang bersama dengan meninggalnya beliau. Tetapi apa yang beliau tuliskan masih ada dan tetap akan ada ilaya sampai pada hari Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Maka beliau mengatakan di sini, oleh karena itu kita boleh berpatokan dengan buku yang ditulis para ulama itu sendiri. Sebenarnya sekarang kita menjadikan kitab Sahih Bukhari sebagai pegangan kita, patokan kita dalam memahami ataupun membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwal waqi', kata beliau. Inilah realita yang ada. Ya, realita yang ada, kita sekarang ini hanya berpegang dengan buku-buku yang ditulis oleh para ulama, hadis-hadis yang sudah dibukukan oleh para ulama. Kalaupun ada orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai sekarang,
Semuanya kembali kepada kitab-kitab yang sudah dituliskan oleh para ulama itu. Enggak ada yang mereka yang punya sanad sendiri dalam artian dalam hafalannya saja tanpa merujuk kepada kitab yang ditulis, ya, kan tanpa merujuk kepada kitab yang ditulis. Fa kaifa nasilu ila ilmi ulama as-sabiqin illa biqira'ati kutubihim. Jadi kita tidak bisa mendalami ilmu para ulama yang dahulu itu kecuali dengan membaca buku-buku mereka. Namun perlu juga menjadi catatan bagi kita, jangan hanya membacanya saja tanpa mempelajarinya dengan orang yang paham. Ini sering diingatkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Jangan mentang-mentang kita nanti bisa bahasa Arab, udah saya cukup berpegang dengan apa yang ditulis oleh Imam Bukhari. Enggak perlu bagi saya penjelasan para ulama, itu enggak boleh. Ya, karena bisa jadi apa yang kita baca kemudian kita pahami sendiri berbeda maksudnya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi walaupun kita membaca buku mereka, maka dibaca kepada dengan orang yang paham juga. Apalagi kalau seandainya yang dibaca hanya sekadar buku terjemahan saja, ya, karena kadangkala terjemahan itu tidak bisa mengungkapkan makna yang ada di dalam kata bahasa Arab secara maksimal. Ya, tidak beberapa kalimat mungkin tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak ada padanan yang pas untuk kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian faedah selanjutnya, wa fihi aidan حرص عمر بن عبد العزيز على ألا يخلط مع حديث الرسول غيره من الآثار حتى لا يشتبه المرفوع بما دونه لقوله ولا تكتب إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Faedah selanjutnya, prioritas Umar bin Abdul Aziz untuk pembukuan hadis-hadis Nabi SAW secara khusus, supaya hadis-hadis tersebut tidak bercampur baur dengan ucapan para sahabat ataupun ucapan para tabi'in ataupun ucapan para imam-imam setelah mereka, atau yang kita katakan tadi asar. Maka beliau mengatakan supaya hadis Nabi SAW tidak bercampur dengan yang lainnya dari asar-asar, ya, asar tadi sudah kita katakan ucapan yang muncul atau ucapan yang muncul dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la yashbihal marfu' bima dunahu, sehingga nanti tidak bercampur antara hadis yang marfu' dengan hadis yang mauquf. Istilahnya mauquf itu hadis yang riwayat yang sampai kepada sahabat saja, ya, namanya mauquf dalam ilmu hadis. Jadi kalau seandainya ucapan atau perbuatan yang dinisbahkan kepada salah seorang sahabat bukan kepada Nabi SAW, itu namanya hadis mauquf. Hadis mauquf, atau dikatakan dengan istilah lain asar dari sahabat. Ini pembedaan istilah dalam ilmu hadis. Kalau yang mengucapkannya adalah tabi'in atau orang yang setelah tabi'in, itu namanya maqtu'. Ya, namanya hadis maqtu'. Jadi ada tiga kategori umum untuk hadis, walaupun sanadnya sahih. Kalau hadis dinisbahkan kepada Nabi, maka namanya marfu'. Kalau nisbahnya kepada sahabat yang melakukan, sahabat yang mengucapkan, itu namanya mauquf. Kalau kepada tabi'in atau setelah mereka, itu namanya maqtu'. Kalau yang mengucapkannya tabi'in atau yang melakukannya adalah seorang tabi'in. Nah, Umar bin Abdul Aziz fokus beliau ke hadis yang marfu' tadi, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dalam artian, walaupun perbuatan itu terjadi dari seorang sahabat, tapi kejadiannya di zaman
Nabi dan Nabi mengetahuinya, maka itu tetap dikatakan sebagai hadis marfu'. Jadi ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang terjadi kalau Nabi itu di zaman Nabi kan, atau perbuatan sahabat yang dilakukan di zaman Nabi dan Nabi menyetujuinya, itu masuk kategori hadis juga. Hadisnya marfu' juga. Kenapa demikian? Karena perbuatan itu dilakukan di zaman Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Nabi tidak melarangnya. Kalau seandainya perbuatan itu, perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu adalah perbuatan yang salah menurut agama, maka Nabi pasti akan menegur. Nabi pasti akan menegurnya. Oke, menegur barangkali kalau Nabi melihat atau menyaksikan. Bagaimana dengan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, kemudian tidak ditegur oleh Nabi karena beliau tidak tahu, tapi disampaikan oleh sahabat, maka tetap dia hukumnya hadisnya marfu' juga. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi, baik diketahui oleh Nabi ataupun sampai kepada beliau beritanya, kemudian Nabi SAW menyetujui dalam artian tidak mengingkari, maka berarti perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tersebut hukumnya boleh secara agama. Ya, boleh secara agama. Makanya nanti jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya di zaman sahabat mereka ada yang berinovasi melakukan ibadah. Di zaman sahabat ketika Nabi SAW masih hidup, ada di antara sahabat yang berinovasi melakukan ibadah. Padahal Nabi tidak mengajarkan kepada mereka. Kenapa kok dibolehkan? Sementara di zaman kita ada orang yang ingin berinovasi melakukan ibadah yang dianggap bagus, kenapa tidak boleh? Ya. Bukankah sahabat melakukannya tanpa diajarkan oleh Nabi boleh? Kenapa kita tidak, kan gitu. Nah, ini jangan sampai terpengaruh seperti itu nanti. Ketika di zaman Nabi mereka melakukan, Nabi tidak melarang, berarti itu boleh. Sebab kalau tidak boleh pasti dilarang. Kalau tidak boleh pasti dilarang. Buktinya apa? Seperti mungkin sudah pernah kita sampaikan, 3 orang sahabat yang datang menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Dia mengatakan saya akan puasa sepanjang hari, kan seperti itu. Kan ibadah itu. Bagus. Apakah diizinkan oleh Nabi? Enggak, ditegur oleh Nabi. Berarti itu inovasinya enggak boleh. Berarti ada inovasi yang tidak boleh, maka Nabi akan negur. Tapi kalau seandainya dia boleh, maka akan diizinkan. Seperti misalnya hadis Bilal. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Bilal, apa yang engkau lakukan ya wahai Bilal? Saya mendengar telapak sendal kamu, ya, langkah-langkah kaki kamu di surga, kata Nabi SAW. Beliau melihat dalam mimpi beliau. Terus apa kata Bilal? Saya enggak melakukan apa-apa. Hanya saja, kata beliau, saya setelah berwudu itu melakukan salat 2 rakaat, kata beliau. Dan Nabi enggak ada menyuruh secara langsung laksanakan salat 2 rakaat setelah wudu. Namun apa yang dilakukan oleh Bilal tersebut disetujui oleh Nabi SAW, walaupun Nabi tidak menyuruhkannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bilal, kalau itu dianggap sebagai inovasi ibadah, maka itu terjadi di zaman Nabi dan Nabi menyetujui perbuatan tersebut. Tapi kalau di kita ini, kemudian kita ingin juga berinovasi melakukan sebuah ibadah misalnya, dengan menambah misalnya saya sudah sholat subuh, kemudian saya ingin perbanyak ibadah sampai syuruk, tambah sholat lagi. Kan sholat, tambah sholat sunnahnya lagi. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Anggaplah oke, waktunya terlarang, enggak boleh. Oke. Semisalnya ini di waktu siang hari setelah syuruk kita boleh sholat? Boleh? Boleh ya? Saya ingin sholat sunat.
Kemudian saya melakukan salat sunatnya 3 rakaat, boleh enggak? Sebagaimana witir malam boleh 3 rakaat kan? Tapi saya melakukannya ini siang hari, saya salat sunat mutlak, salat sunatnya 3 rakaat, boleh enggak? Enggak boleh. Karena salat sunat itu adanya cuma 2 rakaat. Kalau 2 silakan. Nah, di sini kita nggak boleh berinovasi dalam ibadah. Karena kenapa? Nggak ada lagi yang akan memberi persetujuan kepada kita. Kalau di zaman Nabi, beliau yang menentukan syariat boleh atau tidaknya. Di zaman kita, nggak ada yang punya hak wewenang atau hak khusus untuk mengatakan bolehnya. Nggak ada lagi. Jadi makanya para ulama berkesimpulan ibadah hukum asalnya nggak boleh lagi kecuali yang ada dalilnya. Jadi apapun bentuk ibadah kalau nggak ada dalilnya lagi kita nggak boleh berinovasi. Kecuali kalau kita hidup di zaman Nabi, kita lakukan di hadapan Nabi atau setelah kita lakukan minta izin ke Nabi nggak masalah. Sebagaimana yang mungkin pada pertemuan yang lalu Ustaz Irwandi menyebutkan itu sahabat yang dalam perjalanan minta dijamu oleh suatu kaum, mereka nggak mau kan, kemudian tokoh masyarakatnya atau pimpinan kabilahnya kena gigitan serangga atau hewan melata yang berbisa, bahkan racun, maka mereka minta untuk diruqyah. Sebelumnya Nabi nggak ada mengajarkan kepada mereka itu baca Al-Fatihah itu untuk ruqyah. Kemudian orang yang diruqyah sembuh kan gitu ceritanya. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW, apakah boleh ini enggak? Itu mereka lakukan inovasi, perlu konfirmasi kepada Nabi SAW. Maka tanyakan kepada Nabi, apakah boleh atau tidak? Ya, mereka mengambil upah atas baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah kan ibadah. Ya, baca Al-Fatihah itu ibadah, boleh nggak ngambil upahnya? Maka dibolehkan oleh Nabi SAW, bahkan Nabi minta supaya diberikan jatah dari kambing yang diberikan tersebut. Jadi kembali kita kepada permasalahan di sini. Kalau seandainya di zaman Nabi SAW para sahabat hidup, mereka boleh melakukan inovasi dalam ibadah, tapi semuanya dikonfirmasi ulang kepada Nabi SAW. Kalau di kita nggak ada otoritas atau nggak ada orang yang punya wewenang untuk mengiyakan, membolehkan atau melarangnya. Nggak ada yang punya otoritas. Bahkan malah diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada yang sampai berani menghalalkan yang ada tanpa ada dasar syariatnya, itu diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang berbicara tanpa ilmu. Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada inna as-sam'a wal basara kullu ulaika kana anha mas'ula. Kata demikian ayatnya. Ya, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan, ya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan membicarakan, membuat halal haram tanpa ada ilmu. Kalau itu dilakukan oleh seorang ulama, menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang tidak ada dasar dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, maka dikhawatirkan dia akan sama dengan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya kata beliau wa fihi aidan hasu ahli al-ilmi ala ifsha'il ilmi. Di dalam hadis tadi ada motivasi untuk para ulama untuk
dalam asar maksud saya, di dalam asar ya dari Umar bin Abdul Aziz tadi ada motivasi untuk para ulama rahimahumullahu taala untuk menyebarkan ilmu ya, menyebarkan ilmu wa ay yajlisu linnas, dan hendaklah mereka juga duduk di hadapan para manusia dalam arti mendatangi majlis-majlis manusia, wa yu'allimuhum hatta yata'allama man la ya'lam, dan mengajari mereka sehingga orang yang tidak tahu bisa belajar. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra, karena ilmu itu tidak akan sirna kecuali kalau dia sudah menjadi rahasia bagi para ulama. Di sini beliau mengatakan, Umar bin Abdul Aziz, dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, ada faedah yang bisa diambil menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya para ulama itu juga dianjurkan untuk mendatangi orang, mendatangi kumpulan-kumpulan orang, menyebarkan ilmu kepada mereka. Walaupun sebahagian ulama mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, kata mereka. Ini terkait yang sifatnya privat. Di mana para ulama sebagian mengatakan bahwasanya ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Ya. Kalau ada majelis ilmu di tempat A, maka kita yang ingin ilmu datang ke sana. Itu secara umum ulama mengatakan demikian. Namun berdasarkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ini, Syekh mengatakan juga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya seorang alim bisa jadi dia juga hendaknya mendatangi tempat orang-orang berkumpul. Ini maksudnya bagaimana? Kalau seandainya ada suatu komunitas atau sekelompok masyarakat ingin mengadakan pengajian, maka ada yang diundang, kan ada penceramah diundang. Tidak masalah juga dia datang ke tempat pertemuan tersebut. Bukan orang yang berkumpul itu yang mendatangi ustadznya. Jadi ini dibalik ya. Ada momen di mana ustadz itu membuat pengajian, maka jamaah yang datang ke tempat dia. Dan itu hukum asalnya. Tapi ada juga momen-momen di mana orang mengadakan acara-acara tertentu, mereka mengundang ulamanya. Maka berdasarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, orang yang alim yang mendatangi kumpulan orang-orang tersebut juga tidak masalah. Jadi jangan nanti simbol persepsi, karena sebagian ungkapan para ulama mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang ke kita. Jangan dipahami 100% seperti itu. Itu kebiasaan di zaman dahulu. Kenapa? Karena dulu orang-orang kaya, karena dia merasa memiliki harta, maka dia kurang menghargai para ulama, sehingga ulama yang diminta untuk mengajari anak-anaknya di rumah. Nah, disitulah timbul ungkapan para ulama, ilmu itu didatangi, bukan alimnya yang datang. Ya, karena kondisinya di sini apa? Yang diajari cuma 1 atau 2 orang. Sementara yang bisa istifadah dari alim ini banyak. Makanya Syekh mengatakan di sini istimbatnya, kalau seandainya itu sekumpulan orang yang mengundang, enggak masalah. Jangan nanti alim itu, orang yang berilmu itu merasa merasa meninggi gitu ya, merasa egonya tinggi. Oh enggak, kalian yang harus datang ke saya. Enggak mesti seperti itu juga, ya. Enggak mesti seperti itu. Kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Ada yang mau tanya? Ya, boleh. Tadi Ustaz, tentang masalah inovasi ibadah. Inovasi ibadah. Ya. Gimana hukumnya kalau kita ini beribadah itu ngikutin fatwa ulama? Contoh baru. Saya itu sering kalau pas umroh itu ada orang umroh 2 kali 3 kali dari umroh udah umroh sekali, terus dia umroh lagi berkali-kali itu dulu katanya nggak boleh. Terakhir itu saya tanya salah seorang satu, katanya fatwa Syekh Jibrin boleh itu. Lagi itu gimana Ustaz? Saya nggak tahu detailnya ya, tapi akhirnya kita diam aja itu masih. Ya. Pada dasarnya terkait inovasi ibadah ya, kalau memang sebuah ibadah itu tidak ada dasar hukumnya, maka itu enggak boleh. Walaupun ada alim yang memberikan fatwa itu, ini boleh. Justru itulah yang dikhawatirkan dan disinggung oleh Al-Quran terkait orang-orang Yahudi ketika mereka mentaati tokoh-tokoh atau ulama mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil ahbar ulama Yahudi, wa ruhbanahum itu ulama-ulama Nasrani. Mereka mengambil atau menjadikan ulama-ulama mereka itu Yahudi dan Nasrani arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini dibaca oleh Nabi SAW, ada sahabat yang protes. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, dahulu kami enggak ada itu menyembah tokoh-tokoh agama kami, enggak ada. Kata mereka, katanya kepada Nabi SAW. Terus apa kata Nabi SAW? Bukankah apabila dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian iakan, kalian ikuti? Dan ketika dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian ikuti dia, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah dia mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, masalah umrah, itu kan ikhtilaf para ulama rahimahumullah ta'ala, karena ada hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Nabi SAW, karena beliau protes. Orang-orang dah umrah 2 kali, saya belum umrah. Karena beliau waktu itu terhalang untuk melaksanakan umrah ketika baru datang. Jadi haji beliau langsung gabung dengan umrah. Sementara yang lain umrah dulu, kemudian haji. Pas haji kan ada lagi amalan umrahnya. Ya. Beliau protes. Maka Nabi SAW mengizinkan Aisyah untuk pergi, ditemani oleh saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar, pergi ke yang dikenal dengan sekarang Masjid Aisyah itu di daerah Tan'im. Umrah dari sana, kemudian karena itu daerah Al-Hil istilahnya, daerah di luar tanah haram yang terdekat ke tanah haram, maka beliau keluar ke sana karena orang yang umrah ketika dia berada di Makkah kan harus keluar dari tanah haram untuk berniat, ya. Intinya di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha pergi melaksanakan umrah. Ulama berpendapat apakah boleh melakukan umrah 2 kali seperti itu atau lebih daripada itu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Yang mengatakan enggak boleh karena Nabi SAW enggak ada menyuruhkannya dan para sahabat juga tidak melakukannya. Yang mengatakan boleh adalah buktinya Aisyah melakukan dan diizinkan oleh Nabi SAW. Nah, para ulama belakangan yang mengatakan boleh itu dasarnya mereka adalah bahwasanya orang-orang yang di luar kota Mekah itu mereka datang dari daerah yang jauh, yang tidak bisa berkali-kali untuk melakukan umrah, bahkan bisa jadi hanya sekali seumur hidup mereka bisa datang ke Mekah. Maka bagi para ulama yang melihat dari sudut pandang ini mengatakan maka tidak masalah bagi mereka untuk melakukan umrah lebih dari 1 kali dalam 1 perjalanan, bukan dalam 1 hari ya,
dalam satu perjalanan mereka. Jadi mereka safar dari sini ke Mekah misalnya, itu kan satu perjalanan. Yang dilarang itu waktu apa? Melakukan umrah berkali-kali dalam satu perjalanan, itu yang dikatakan dilarang oleh para ulama yang melarang. Sementara Aisyah tadi kan juga melakukannya, dalam haji juga melakukan, kemudian umrah tersendiri beliau juga melakukan dengan izin Nabi SAW. Itu kan dalam satu safar, dalam satu perjalanan. Nah, orang yang melihat dari sudut pandang ini mengatakan boleh selama orangnya sulit untuk melakukan perjalanan berulang kali ke Mekah, maka tidak masalah bagi mereka melakukan umrah 2 kali atau 3 kali dalam satu perjalanan. Bukan dalam sehari melakukan beberapa kali umrah ya. Kemudian juga jadi masalah adalah sebagian ini ya, itu kan tadi orang yang normal, mereka memang ingin melakukan umrah atau untuk mengumrahkan orang tuanya dan sebagainya. Yang jadi masalah sekarang adalah orang ada yang membisniskan ini, dalam sehari dia melakukan umrah untuk si fulan, kemudian yang kedua untuk si fulan. Nah ini yang mungkin jadi masalah juga. Jadi ini bukan inovasi baru, ada dasarnya. Yang nggak boleh itu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ada lagi? Ya. Kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwasanya wa ayyajlisu linnas wa yu'allimuhum hatta yata'allama man la ya'lam. Para ulama tadi, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mendatangi manusia atau orang banyak kemudian mengajarkan kepada mereka, tentu saja yang diajarkan adalah ilmu agama, hatta yata'allama man la ya'lam, sehingga orang yang tidak tahu bisa belajar. Ya, jadi enggak masalah seorang ustadznya yang datang ke kumpulan manusia. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Ilmu itu tidak akan sirna kecuali sudah menjadi rahasia. Bahkan ya, orang yang mengajarkan ilmu ke kumpulan orang-orang, tidak menunggu saja di rumahnya atau di masjidnya, itu juga dia melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukankah Nabi berdakwah ke kabilah-kabilah? Beliau mendatangi, enggak ada beliau mengatakan datangi saya, ya. Beliau mendatangi orang-orang orang-orang Yatsrib di awal-awal dakwahnya. Bahkan beliau mendatangi orang di musim haji, mendatangi kelompok-kelompoknya. Begitu memang Nabi SAW berdakwah di zaman dahulu. Yang jadi masalah tadi itu, kalau kondisinya sampai orang-orang mendatangkan alimnya itu, ustadz itu, karena tidak menghargai ulamanya. Jadi seolah-olah alimnya ini bisa diperintah sesuai dengan kemauan dia. Maka itulah para ulama mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, jangan bukan datang sendiri. Wa ahsanu makanin yu'lanu fihi al-ilmu huwal masajid. Nah ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan sebaik-baik tempat atau tempat terbaik untuk menyebarkan ilmu itu adalah masjid. Kenapa kata beliau? Li'anna abwabaha maftuha, karena masjid itu terbuka bagi siapa saja, kan terbuka bagi siapa saja. Lain halnya kalau dilakukan di rumah ya, atau kalau di sebagian tempat di namanya istirahahnya, pokoknya di tempat-tempat khusus di mana tidak semua orang tidak bisa masuk. Sementara masjid boleh siapa saja yang ingin belajar. Wa hiya wasi'ah tatahammalu talabah al-katsirin. Karena masjid juga areanya lebih besar sehingga banyak orang yang bisa ditampungnya. Wal insanu law darrasa fi baitihi la ba'sa bihi. Namun demikian beliau mengatakan kalau ada orang yang mengajarkan di rumahnya juga enggak masalah. Ya, enggak masalah. Seorang ustaz buka kajian di rumahnya enggak masalah. Ya bisa jadi entah karena dia enggak dikasih kesempatan untuk di masjid, kemudian dia ajarkan, dia undang teman-temannya atau siapa yang mau kemudian belajar di rumah, enggak masalah kata beliau. Lakin kaunuhu fil masjid awsa wa anfa. Tapi mengajarkan ilmu itu di masjid yang areanya atau tempatnya lebih luas dan manfaatnya juga lebih besar.
Baik Bapak dan Ibu-ibu, hafizakumullah taala, walaupun kita belum sempat membacakan hadis terkait bab ini, dia cuma satu hadis. Insyaallah kita sampaikan atau kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ini kita baru membahas apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala terkait bab yang menjelaskan bagaimana ilmu itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.